Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang struktur biomembran dan sistem transport. Submateri kali ini adalah struktur biomembran, sistem transport melalui membran yang terdiri atas transport aktif dan transport pasif. Transport pasif ini dibagi lagi menjadi difusi sederhana dan difusi yang dimediasi. Nah, struktur biomembran. Sebelum kita ke arah bagaimana proses transportasi molekul melewati membran, kita membahas materi tentang struktur biomembran. Jadi semua sel organisme ini dikelilingi oleh suatu lapisan yang disebut sebagai membran plasma. Nah, berdasarkan hasil dari mikroskop elektron diperoleh masing-masing organel yang terdapat pada sel ini ternyata dikelilingi oleh suatu membran seperti itu. Contohnya pada retikulum endoplasma, membran inti, ataupun pada mitokondria. Masing-masing membran penyusun atau yang mengelilingi sel ataupun organel gitu ya pada suatu organisme itu ternyata memiliki berbagai komponen gitu ya. Komponen utamanya antara lain adalah protein, lipid, dan karbohidrat. Nah, masing-masing sel ataupun organel ini ternyata memiliki komposisi dari ketiga biomolekul itu yang berbeda-beda. Data yang di bawah ini ya, jadi ada beberapa jenis lipid di sini yang ternyata menyusun membran dari hepatosit tikus gitu ya. Membran plasmanya utamanya dia disusun oleh kolesterol yang berwarna orange ini. Nah, sedangkan pada mitokondria dan mitokondria yang ada mitokondria dalam dan mitokondria luar ternyata kolesterol ini menyusun sebagian kecil saja dari membran mitokondria. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini ya, jadi kardiolipin. Kardiolipin ini ternyata bisa menyusun mitokondria, kemudian lisosom, kemudian juga retikulum endoplasma halus, yang ternyata tidak dijumpai pada membran plasma ataupun juga pada membran inti gitu ya, ataupun pada membran retikulum endoplasma, membran retikulum endoplasma kasar, ataupun pada badan Golgi gitu ya. Kemudian juga fosfatidilkolin yang berwarna biru muda di sini ternyata hampir semua membran ya, baik membran plasma ataupun membran yang mengelilingi organel ini semuanya mengandung fosfatidilkolin dengan komposisi yang berbeda-beda. Nah, membran ini memiliki peran penting terhadap sel gitu ya. Jadi dia bisa melindungi bagian dalam sel gitu ya dari lingkungan yang ada di luar sel. Kemudian juga dia bisa mengatur keluar masuknya zat gitu ya, keluar masuknya zat dari ataupun menuju keluar sel gitu ya. Nah, kemudian juga bisa mengatur integritas bentuk dan juga ukuran sel. Karakteristik biomembran sendiri dia digambarkan menggunakan model fluida mosaik gitu ya. Jadi postulat ini sudah atau hingga saat ini dipakai gitu ya. Model ini menunjukkan bahwa struktur dasar dari membran ini terdiri atas dua lapisan lipid gitu ya, dua lapisan lipid. Jadi ini lapisan pertama dan ini lapisan kedua, di mana bagian yang berwarna biru ini bagian kepala polar dari lipid itu yang terekspos atau yang kontak dengan air, sedangkan bagian hidrofobik dari masing-masing lapisan ini yang berwarna kuning ini dia disembunyikan agar dikurangi kontaknya dengan air. Nah, struktur dua lapis ini disebut sebagai lipid bilayer. Nah, model fluida mosaik yang seperti yang sudah saya jelaskan itu jadi di dalam lipid bilayer ini tidak hanya lipid saja, tapi juga ada protein gitu ya, juga ada karbohidrat. Nah, susunan dari membran ini ternyata acak, makanya disebut atau seperti karya seni mosaik seperti itu. Dan sifatnya dinamis, artinya proteinnya itu bisa bergerak bebas sepanjang membran seperti itu. Nah, sehingga hal ini kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana lipid bilayer ini menggunakan struktur kimiawi dari lipid bilayer ini menggunakan model fluida mosaik. Nah, struktur lipid bilayer yang demikian ini ternyata dia memiliki akhirnya membuat sifat dari membran ini itu kecenderungannya sulit untuk ditembus molekul-molekul yang sifatnya polar ataupun yang bermuatan, tapi dia mudah ditembus oleh senyawa-senyawa nonpolar. Hal ini dikarenakan
kepada saat molekul polar itu masuk gitu ya. Jadi kecenderungannya dia ketika sudah melewati bagian kepala, kemudian bagian core-nya ini kan apa namanya komponen utamanya dia sifatnya hidrofobik. Nah, bagian polar ini apa namanya akan kesulitan menembus bagian hidrofobik dari si lipid bilayer ini. Nah, lipid bilayer ini umumnya memiliki ketebalan dari 5 sampai 8 nanometer atau sekitar 50 sampai 80 angstrom. Nah, lipid yang sudah kita ketahui itu umumnya lipid-lipid yang sifatnya amfipatik ya. Jadi ada bagian polar, ada bagian non polar seperti ini. Jadi yang bagian kepala ini sifatnya polar yang berwarna biru dan bagian ekornya yang berwarna kuning ini sifatnya non polar. Nah, ternyata dia bisa membentuk 3 jenis agregat gitu ya. Molekul-molekul lipid amfipatik itu bisa membuat agregat gitu ya. Ada 3 jenis agregat yaitu misel, bilayer, dan vesikel. Nah, strukturnya kalau yang misel ini agregatnya dia membentuk apa namanya bola seperti ini di mana bagian ekornya yang sifatnya hidrofobik ini dikurangi atau terdapat pada core gitu ya, pada inti gitu, disembunyikan dari molekul air. Sedangkan bagian yang terluar itu adalah bagian polarnya, kepala polarnya yang dia terekspos dengan molekul air. Nah, jadi dari struktur ini secara langsung gitu ya, secara langsung dia bisa membuat tidak terjadinya interaksi hidrofobik gitu ya. Jadi bagian inti hidrofobiknya ini tidak bisa berinteraksi dengan molekul air. Nah, kemudian dari struktur atau dari lipid amfipatik tadi juga bisa membentuk bilayer ya, seperti pada struktur membran seperti ini. Jadi sama seperti yang terdapat pada misal, jadi bagian yang dalamnya gitu ya, ini bagian yang disembunyikan agar tidak terekspos dengan molekul air, sedangkan yang bagian permukaan di sini bagian yang terluar adalah bagian kepala polar. Nah, struktur yang seperti ini sebenarnya strukturnya yang umumnya tidak stabil karena dia tetap menyisakan pada ujung-ujungnya ini bagian non polarnya masih bisa terekspos dengan molekul air. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan pelipatan dari si lipid bilayer ini ya. Lipid bilayer ini membentuk struktur bilayer yang terbuka ini akan membentuk struktur bilayer yang tertutup seperti itu yang terdapat pada gambar C. Nah, jadi ini akan membentuk struktur yang berongga ya. Jadi struktur yang berongga, bagian polarnya ini akan bersatu seperti ini ya. Jadi berinteraksi antar kepala polarnya dan yang bagian terluar itu yang tetap dia bagian polarnya yang terekspos dengan molekul air seperti itu. Nah, jadi dari struktur 3 dimensi mengalami pelipatan membentuk struktur bilayer yang tertutup seperti ini. Nah, selain lipid gitu ya, pada membran itu juga tersusun atas protein. Ada 3 jenis protein yang diketahui yang menyusun membran plasma, yaitu apa namanya protein integral, protein periferal, dan protein amfitropik. Nah, protein integral ini adalah protein yang terintegrasi pada lapisan membran. Umumnya di sini interaksi yang menstabilkan struktur atau pengikatan antara protein integral dengan membran ini adalah interaksi hidrofobik. Oleh karena itu, apa namanya, untuk melepaskan si protein integral ini keluar atau melepaskan dari membrannya, dia bisa, apa namanya, ditambahkan dengan deterjen gitu ya, deterjen atau senyawa-senyawa yang sifatnya nonpolar, pelarut-pelarut organik yang sifatnya nonpolar seperti itu. Sehingga dia akan mengganggu interaksi hidrofobik antara si protein integral dengan membran. Nah, kemudian lepaslah si protein integral ini dari membran. Nah, protein yang kedua adalah protein periferal. Dia apa namanya cirinya dia terikat pada membran seperti itu melalui interaksi elektrostatik dan ikatan hidrogen. Nah, pelepasan dari protein periferal ini dapat dilakukan dengan cara perubahan pH untuk mengganggu ikatan hidrogennya seperti itu ya, atau apa namanya dengan denaturan seperti urea dan sebagainya. Nah, apa namanya kemudian ada protein amfitropik. Jadi protein ini bisa ditemukan baik di sitosol maupun terhubung dengan membran. Nah, sifat pengikatan si protein ini dengan membran itu adalah reversible. Jadi dia bisa lepas ataupun bisa terikat. Dan hal ini berhubungan dengan pengikatan ligan atau molekul-molekul pada membran yang apa namanya yang berhubungan dengan pengikatan protein amfitropik ini yang berhubungan dengan perubahan konformasi dari protein tersebut.
Nah, sistem transport membran. Jadi apa namanya itu tadi struktur dari membran serta bagian-bagian penting dari membran. Nah, kita sekarang beralih ke bagaimana sistem transport membran dengan melibatkan komponen-komponen tadi yang ada pada membran. Jadi semua biomolekul gitu ya keluar masuk itu pasti melalui membran plasma. Jadi sel kita itu membutuhkan energi gitu ya, membutuhkan nutrisi. Nah, nutrisi ini dipenuhi dari apa namanya karbohidrat, dari protein gitu ya, dari lemak gitu ya. Nah, transportnya untuk menuju ke sel gitu ya, untuk proses metabolisme, menghasilkan energi dan juga produk dari proses metabolisme itu kan harus dikeluarkan gitu ya. Nah, ini nanti proses transportnya itu seperti apa? Apakah transport dari molekul-molekul yang berbeda gitu ya? Itu sistem transportnya itu sama atau bagaimana gitu ya? Nah, jadi utamanya proses transportasi dari molekul melewati membran ini dipengaruhi oleh kepularan molekul serta ukuran dari molekul tersebut. Nah, ada dua jenis sistem transport yang melewati membran, ada transport pasif dan ada transport aktif. Transport pasif ini dia apa namanya terjadi pergerakan partikel gitu ya atau molekul solut dari daerah konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi seperti ini ya yang bulatannya banyak ini konsentrasinya tinggi, konsentrasi yang rendah. Nah, proses ini tidak melawan gradien konsentrasi sehingga secara termodinamika itu disukai. Nah, proses ini tidak membutuhkan energi karena dia bisa apa namanya bisa dengan mudah gitu ya karena sesuai dengan pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi sebenarnya perbedaan dari kedua jenis transport ini adalah ada tidaknya energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan molekul tersebut melewati membran. Nah, sedangkan transport aktif di sini dia apa namanya melawan gradien konsentrasi. Jadi dari apa namanya partikel ini bergerak dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, proses pergerakan seperti ini apa namanya melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi berupa ATP seperti itu. Nah, sebelum kita membahas bagaimana transport pasif gitu ya. Jadi transport pasif itu umumnya transport dari molekul-molekul yang berukuran kecil gitu ya, yang sifatnya nonpolar gitu ya. Jadi seperti karbon dioksida, molekul nitrogen, oksigen gitu ya. Kemudian juga air meskipun polar namun karena ukurannya kecil dia juga bisa apa namanya ditransportasikan secara pasif seperti itu ya, mudah tanpa membutuhkan energi gitu, karena dia molekulnya berukuran kecil. Nah, proses transportasi molekul yang berukuran kecil dan sifatnya nonpolar ini ya, ini disebut sebagai difusi sederhana yang terdapat pada transport pasif. Nah, sebelum ke transport pasif, kita membahas bagaimana transportasi dari ion-ion keluar masuk sel gitu ya. Dan hal ini melibatkan apa namanya Na+, K+, ATPase. Jadi sebenarnya keseimbangan ion-ion yang ada dalam sel itu perlu dijaga seperti itu. Salah satunya adalah ion Na+ dan ion K+ ya, ion apa namanya kalium seperti itu. Nah, pada sitosol konsentrasi ion kalium ini sebesar 140 milimolar, sedangkan natrium itu 12 milimolar. Nah, ini berkebalikan dengan kondisinya pada plasma darah atau pada cairan ekstraseluler, di mana konsentrasi dua ion tersebut ini berbeda, Na plusnya yang lebih banyak, sedangkan K plusnya yang sedikit. Nah, untuk menjaga keseimbangan dari konsentrasi masing-masing ion ini, maka apa namanya ada suatu sistem transport gitu ya. Nah, sistem transport ini akan apa namanya menyebabkan terbentuknya potensial membran seperti itu. Jadi sebenarnya proses ini membutuhkan energi gitu ya. Jadi apa namanya pergerakan ion-ion melewati membran ini membutuhkan energi dari ATP. Nah, prosesnya seperti apa? Jadi ketika Na+ ini keluar gitu ya menuju ke plasma darah atau cairan ekstraseluler, jadi sejumlah 3 ion K+ keluar, dia melewati protein integral. Di protein integral ini ada sisi pengikatan dengan si ion gitu ya. Nah, ini apa namanya struktur si protein integral memang terbuka seperti ini, terbuka ke dalam gitu ya. Nah,
apa namanya, proses untuk mengeluarkan ion Na+ ini dia harus mengubah konformasinya dengan terbuka keluar sehingga Na+-nya bisa keluar ke apa namanya, bagian ekstraseluler. Nah, proses ini membutuhkan ATP untuk mengubah konformasi dari si protein integral ini. Nah, kemudian dari keluarnya 3 ion Na+ ini diimbangi dengan masuknya 2 ion K+. Masuklah dia ke protein integral ya. Protein integral yang sudah terbuka keluar tadi ke extracellular space. Nah, setelah dia masuk seperti itu, nah ternyata di sini nutup, harusnya dia terbuka agar agar K+-nya masuk. Nah, ini membutuhkan energi dari ADP. Jadi proses fosforilasi, reaksi fosforilasi dari ATP maupun ADP ini sebenarnya mempengaruhi perubahan dari protein integral ini ya. Jadi protein integral ini. Jadi apa namanya, akan mengubah konfigurasi dari terbuka keluar menjadi terbuka ke dalam sehingga K+-nya bisa masuk ke intracellular space. Nah, jadi ini prosesnya ya. Proteinnya itu adalah Na+, K+, ATPase seperti itu. Nah, transport pasif. Jadi transport pasif ini adalah transport yang sifatnya dia disukai ya secara termodinamika gitu ya. Jadi dia melibatkan proses-proses yang tidak membutuhkan energi gitu ya. Jadi dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah seperti itu. Nah, kemudian dibagi menjadi 2 jenis, difusi sederhana dan difusi yang dimediasi. Ini prosesnya untuk apa namanya, difusi sederhana contohnya itu adalah pada transport molekul karbon dioksida, nitrogen, oksigen maupun molekul air itu bisa dengan sederhana gitu ya, difusi sederhana bisa melewati membran permeabel tersebut seperti itu. Nah, jadi pada saat C1 ya, konsentrasi yang tinggi gitu ya, pada C1 ini konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan C2. Sebenarnya yang berwarna panah ini adalah pergerakan yang dominan gitu ya. Meskipun dia bisa bergerak ke kanan ya, jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, namun sebenarnya juga ada pergerakan dari C2 ke C1 yang tanda panah yang kecil ini gitu. Namun hal ini yang dominan terjadi adalah yang ke kanan, yang ke C2. Nah, proses ini terus berjalan sampai akhirnya dicapai keadaan setimbang seperti itu. Jadi C1 sama dengan C2. Nah, ini adalah proses difusi sederhana. Nah, karena molekul-molekul itu ya molekul-molekul yang sifatnya nonpolar ataupun memang karena ukurannya kecil ya, ini bisa melewati dengan mudah gitu, melewati membran permeabel dengan mudah, maka apa namanya, molekul-molekul yang umumnya sifatnya polar gitu dan bermuatan, dia apa namanya, berukuran besar seperti itu ya, dia harus dibantu gitu ya untuk melewati si membran. Nah, hal ini dicontohkan dengan apa namanya, transport dari molekul glukosa melewati membran eritrosit. Jadi sebenarnya proses ini melibatkan suatu protein membran yang berperan sebagai transport molekul gitu ya, yang disebut sebagai permease. Nah, protein transport ini umumnya dia bisa membentuk saluran yang dapat mengikat ataupun membawa molekul itu melewati membran seperti itu. Nah, ini adalah proses transportasi glukosa melewati membran. Jadi seperti reaksi-reaksi secara enzimatis seperti itu ya. Nah, hal ini terjadi umumnya karena apa? Karena sebenarnya kadar glukosa darah itu kan harus dijaga gitu ya. Minimum sekitar 5 milimolar seperti itu ya, 5 milimolar konsentrasi glukosa. Oleh karena itu suplai dari glukosa dari plasma darah itu penting sekali untuk apa namanya, kebutuhan energi yang dihasilkan pada sel darah merah pada eritrosit seperti itu. Nah, proses ini melibatkan suatu protein transporter gitu ya. Jadi transporter glukosa yang disebut sebagai GLUT1. Jadi ada beberapa kelas apa namanya, transporter gitu ya, transporter glukosa gitu ya. Nah, untuk yang di eritrosit ini adalah transporternya adalah GLUT1 gitu ya. Ada juga yang apa namanya, transportasi glukosa melewati
itu kalau tidak salah GLUT2 gitu ya, GLUT2 ada macam-macam gitu. Jadi intinya apa gitu ya? Jadi intinya adalah S di sini adalah substrat, ya, S out ini adalah substrat, S in ini yang menggambarkan produk gitu ya. Jadi ketika substratnya berupa glukosa itu ada di luar gitu ya, ada di luar. Nah, ini bisa terikat dengan transporter gitu ya. Transporter ini T1 ini dia kondisinya terbuka keluar seperti ini ya. T1 dia mengikat apa namanya spesifik terhadap D-glukosa. Nah, kemudian dia masuk berikatan dengan T1, nah, kemudian dia masuk untuk S-in. S-in ini adalah produknya seperti itu. Jadi si apa namanya produk ibaratnya pada reaksi enzimatif itu adalah produknya yang masuk ke dalam sel itu ya, ke dalam sel atau inside di sini ya. Nah, masuklah di glukosa ini apa namanya kemudian dia terikat dengan T1 yang nomor apa namanya ini ya yang pada bagian ini, kemudian T2 ya, T2 ini sudah mulai dia S-in ini artinya apa? Dia sudah berubah konformasinya dari transporter ini dari yang terbuka keluar menjadi terbuka ke dalam. Nah, kemudian dilepaskanlah si ini ya si apa namanya D-glukosa tadi seperti itu. Nah, seperti ini proses transportasi dari glukosa melewati membran eritrosit. Nah, apa namanya gambaran bagaimana kecepatan dari atau laju reaksi awal pada proses apa namanya transportasi glukosa melewati membran ini digambarkan seperti kurva hiperbolik seperti ini. Jadi ketika konsentrasi glukosa di ekstraseluler gitu ya di luar sel itu sangat apa namanya tinggi gitu ya, maka dia akan meningkatkan gitu ya, meningkatkan laju untuk pengambilan glukosa gitu ya. Jadi Vmax-nya itu akan dicapai Vmax. Jadi ada V0-nya ini akan semakin meningkat seperti itu sehingga hal ini akan segera mencapai apa namanya Vmax. Nah, jadi ini adalah gambaran bagaimana transportasi glukosa melewati membran. Ada protein khusus yang dia apa namanya berperan pada proses masuknya si glukosa tersebut. Oke, jadi itu materi tentang si struktur membran dan sistem transportasinya. Baiklah, saya akhiri untuk penjelasan tentang sistem atau struktur membran dan sistem transport membran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.